Investasi yang loss pertama P2P lending tuh lossnya 180 juta. Kira-kira lebih milih strategi investasinya itu growth, value, atau pasif langsung di ETF aja? Dari orang dalam sih. Oke. Kayak aku tuh nggak tahu apakah ini sahamnya apa, aku nggak baca laporan keuangannya, jadi kayak kalau beli sesuatu kita nggak pernah tahu barangnya apa, ya siap-siap aja rugi gitu loh. Nah aku kalau sih udah pernah banget, tapi kalau aku share nggak juga sih, karena aku cuan juga aku nggak share gitu. Aku lebih banyak lossnya di meme coin sih. Emang nggak bakat. Sukanya spekulatif mungkin. Ya justru itu aku nggak bakat yang spekulatif gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Cuan Talks Ajaib Alpha. Bersama tamu spesial hari ini yaitu Kak Brenda Adrina. Halo. Yeay. Nah, hari ini kita akan bahas tentang saham dan juga tentang kripto dan juga seputar financial literacy ya Kak Brenda. Nah, Kak Brenda ini sangat terkenal ya tentang influencer kripto dan juga edukasi finansial. Nah, boleh tahu nggak kira-kira Kak Brenda memutuskan untuk jadi content creator itu kenapa nih? Oke, sebenarnya aku nggak pernah terpikir sih bakal jadi content creator. Jadi ini kayak bener-bener di tengah jalan terus kayaknya bisa nih coba jadi content creator. Aku kan kuliahnya dulu marketing, terus sempat kerja kantoran di bidang building material kan. Nah habis itu aku ingat aku kerja kayak 2 tahun, waktu itu lagi terus kena COVID, banyak kerjaan yang kepending karena kan building material kan, jadi banyak pembangunan yang terpending. Nah aku pikir apa ini momen buat aku switch karir di bidang lain. Kebetulan aku tuh memang suka banget ngulik-ngulik soal finance gitu. Jadi kayak aku suka baca, suka belajar sendiri. Dan sebenarnya suka sharing juga gitu di sosmed. Tapi waktu itu sebelum pengen jadi content creator, aku tuh malah sempat terpikir switch karir di pasar modal. Nah jadi ketika waktu kerja kantoran itu, aku tuh ngambil certified CFA. Aku ingat di gedung ini juga waktu itu belajar sama Tikmi. Itu aku ngambil CFA level 1 karena tadi aku pikir kalau mungkin pindah karir kayak aku pengen masuk pasar modal aja. Nah, ternyata di tengah jalan pas mikir mau resign, aku terpikir kenapa aku nggak coba jadi content creator aja. Karena waktu itu aku lihat di sosmed sebenarnya udah mulai muncul ya kayak content creator yang suka bahas soal finance, tapi nggak banyak-banyak juga gitu loh. Dan sebenarnya tuh aku ngelakuin hal yang aku suka juga, sharing di sosmed. Jadi ya udahlah aku kayak coba deh kasih waktu setahun, kira-kira aku bisa nggak ya hidup dari jadi content creator. Kalau misalkan nggak berhasil ya mungkin kan ada plan B gitu loh. Aku pikir aku masih bisa berkarir di pasar modal atau gimana gitu. Oh, I see. Itu keren ya teman-teman. Bagi orang yang bukan backgroundnya finance ya berarti, untuk bisa ngambil CFA level 1 itu cukup keren ya. Karena itu susah banget ya Kak Brenda. Itu ya, lumayan. Kalau seingat saya ya, CFA level 1 itu kayak nge-recap S1-nya finance dari awal sampai akhir tuh. Dalam waktu cuman kayak belajarnya 6 bulan aja tuh. Jadi emang itu sulit banget sih menurut saya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin content creating, awal-awal kita content creating itu kan pasti income-nya nggak stabil ya pasti kan awal-awal. Nah itu gimana Kak Brenda ini melewati fase tersebut gitu kira-kira? Aku actually pas resign dan jadi content creator itu aku nggak punya income dari content creator. Jadi sebenarnya waktu itu aku udah punya followers lah ya, jadi punya audience. Kalau aku share ada engagement, tapi belum menghasilkan, belum ada dilirik brand lah. Tapi waktu itu aku pikir aku pas kerja aku nabung kan, jadi aku tuh udah punya dana darurat. Memang aku sisihin kayak 12 bulan supaya aku bisa fokus coba jadi content creator sama setahun. Jadi kalau misalkan aku kasih waktu nih, pokoknya dalam setahun ini aku harus bisa menghasilkan. Dan aku gak mau peduliin soal kebutuhan bulanan yang harus aku cover, karena kan aku udah punya dana darurat kan. Jadi aku merasa dengan aku punya safety cushion kayak gitu, aku jadi bisa lebih fleksibel dan lebih gak kena mental gitu loh kalau misalkan gak ada pemasukan masuk. Nah selain itu sebenarnya aku juga ketolong karena waktu itu aku punya side hustle juga. Jadi walaupun aku nggak kerja kantoran, aku kerja freelance sama satu company dan dibayar bulanan gitu, tanpa aku harus ke kantor mereka. Jadi waktu itu kerjaanku tiap hari ya ngerjain freelance sama bikin konten tiap hari gitu. Oh, I see. Berarti emang financial planningnya harus mantep banget nih sebelum jadi content creator. Bener.
menurutku penting banget untuk punya dana darurat sih. Kayak jadi kalau seandainya ini gagal, ya kita masih bisa hidup gitu loh. Dan punya aku rasa kalau kan case-nya aku tadi aku nggak punya penghasilan di awal kan. Aku harus set kira-kira aku mau kasih waktu berapa lama sih buat aku mencoba bidang ini gitu loh. Nah, kecuali kalau mungkin teman-teman di sini ada yang udah menghasilkan dari passionnya, mungkin bisa lebih fleksibel kan, kayak oke, mungkin mau coba 2 tahun 3 tahun menggeluti bidang ini. Tapi kalau misalkan kayak aku yang sebenarnya belum menghasilkan di awal, kayak lebih mending realistis sih untuk set waktu. Oke. Nah, tapi ada pertanyaan yang menarik juga nih dari teman-teman. Kalau misalnya content creator, khususnya keuangan ya, biasanya itu harus punya porto yang banyak dulu nih, supaya mungkin bisa dipamerin dulu gitu kan di sosmednya. Ini kalau nggak flexing nggak laku ya kontennya. Iya kan biasanya gitu ya Kak. Nah itu kira-kira menurut Kak Brenda gimana tuh? Oke, harus punya porto yang banyak. Iya. Sebenarnya ini menarik sih karena banyak itu kan relatif ya. Kayak misalkan let's say waktu aku cuma punya 10 juta, aku merasa orang yang punya uang 100 juta itu punya uang yang banyak gitu loh. Dan aku jadi pengen belajar gimana sih orang ini bisa ngumpulin 100 juta. Nah sama halnya ketika kalau aku udah punya 100 juta, aku kan merasa orang yang punya 1 M ini punya uang banyak gitu loh. Dan aku juga jadi penasaran gimana mereka bisa dapetin uang sebanyak itu. Dan kadang tuh memang harus bertahap kan. Kayak waktu kita punya 1 juta, kita kan pasti pengennya nextnya 100 juta. Kan gak mungkin tiba-tiba kita loncat gimana punya uang 10 M gitu. Dan aku rasa jadi semua orang bisa jadi content creator di keuangan tanpa peduli dia punya porto berapa gitu loh. Dan content creator di sini bukan rekomendasi ya, maksudnya dia bukan kasih rekomendasi jual beli produk, kan itu kan harus punya certified. Dan aku sendiri nggak punya sertifikasi gitu, cuma CFA level 1 doang. Itu pun cuma level 1 kan, harusnya level 3 baru lulus dapat gelar CFA. Nah, jadi aku rasa yang aku share juga dari awal aku selalu share apa yang emang aku interest, kayak misalkan kripto, apa yang aku suka, apa yang aku kerjain di kripto gitu. Dan aku rasa teman-teman sosmed tuh juga bisa dapat insight dari apa yang kita share gitu, tanpa harus aku tunjukin portoku berapa ya. Aku kayaknya nggak pernah nunjukin portoku berapa deh. Paling flexing main pada tuh flexing nggak sih? Harusnya nggak sih ya Kak. Nah tapi karena Kak Brenda ini memang nggak pernah ya. Saya juga sering lihat-lihat ya kontennya Kak Brenda itu emang jarang banget atau nggak pernah ya untuk kasih tahu nih portonya apa aja gitu kan. Nah pertanyaan selanjutnya adalah sekarang Kak Brenda investnya di mana? Di mana aja? Ya. Oke, aku sekarang sebenarnya aku ngebaginya 50-50 sih. Kayak sekarang dibilang aku full agresif di kripto juga enggak. Aku punya aset-aset yang konservatif, kayak misalkan aku megang cash, aku megang FR, terus kalau yang agresifnya aku bagi, ada yang di saham, ada yang di kripto juga. Cuma kalau porsi sekarang paling banyak memang di kripto ya. Nah, tapi aku juga sebenarnya lagi cautious juga, lagi was-was karena kan kita sebenarnya di kripto lebih dekat pada ending dari cycle daripada startnya kan. Jadi memang harus lebih ketat lagi money managementnya, kayak gak bisa terlalu banyak juga all in di kripto. Jadi memang harus dialokasikan ke aset-aset lainnya. Harus lebih konservatif lagi. Betul. Mungkin ya sekarang. Tapi menurutku penting sih, kayak kalau aku pribadi aku ngelihat penting buat punya exposure di aset-aset global gitu. Kayak pertama, kalau kita cuma invest di aset-aset yang lokal, itu potensi growth-nya kalau aku lihat dari data historis itu memang tidak tinggi. Iya, tidak setinggi dan tidak semenarik kalau kita ngomongin aset global kayak crypto, US stock gitu kan. Dan somehow ini juga kayak hedging juga. Seandainya kalau misalkan di Indonesia sendiri ada gejolak ekonomi yang gimana, supaya kita nggak terlalu stres kan mikirin melihat rupiah yang terus melemah gitu. Jadi ketika kita ngeliat porto kita yang di global, oh lumayan lah ya, kita ada dapat apresiasi dari kenaikan harga dolar gitu. Diversifikasi ya betul, berarti. Betul. Oke, kalau Kak Brenda sendiri lebih condongnya investing atau trading nggak? Aku lebih ke investing sih, karena aku kalau trading itu aku merasa, misalnya trading spot iya, itu kan kayak seasonal, kayak misalkan aku ngeliat ada yang bagus, aku hold sama jangka waktu tertentu, aku jual gitu. Tapi kalau futures aku I'm not good at it sih. Kayak aku merasa aku
kurang suka, waktuku habis buat mantengin screen gitu. Terus kayak ada perasaan deg-degan gitu. Aku kurang suka. Jadi aku lebih suka ke kalau nggak hold yang aku biarin dalam jangka panjang, aku ya udah aku jual belinya time frame-nya sedang aja gitu. Swing trading biasanya orang-orang bilang betul, ya. Betul. Oke. Nah, tapi aku dengar Kak Brenda sekarang itu baru mau masuk ke US stock nih Kak Brenda. Nah, kira-kira alasannya Kak Brenda itu pingin nih masuk ke US stock tuh kira-kira apa nih? US stock itu kalau realistisnya kalau ngelihat data growth-nya itu ya, dia tuh rata-rata setahun 10% lebih ya. Iya, betul. Dan itu kalau kita bandingin sama saham Indo yang aku punya juga, itu tuh kayak misalkan indeks LQ45, terus IDX 30 itu kayak harganya tuh jalan di tempat aja gitu loh. Kayak naik turun dan dalam jangka panjang nggak kemana-mana gitu. Sementara aku jujur kalau aku invest di stok itu aku pengennya portoku dalam jangka panjang tuh bertumbuh gitu. Dan aku ngelihat US stock ini jadi wadah yang bagus buat diversifikasi portfolio kita dalam jangka panjang. Apalagi kalau kita ngelihat narasi sekarang yang lagi hot kan teknologi kan. Betul. Dan itu growth-nya tuh gila-gilaan. Jadi sangat menarik sekali untuk mulai diverse di US stock itu. Oke, iya. Berarti menariknya adalah dari sisi sektor teknologi tadi ya Kak? Betul. Iya sih, karena di Indonesia mungkin karena belum ada ya sektor teknologi yang bagus banget nih. Sedangkan kalau di US kan kebanyakan memang indeksnya itu heavy-nya di teknologi sektor. Iya, dan demand-nya kan kalau kita di market Indo ya berarti buat orang Indo aja. Sementara kalau kita ke barang-barang US stock itu kan demand-nya global gitu. Jadi ya lebih liquid lah. Flow-nya lebih banyak. Sekalian ada diverse ke dolar juga ya, siapa tahu kalau mau jalan-jalan ke luar negeri nggak pusing lagi. Betul. Tariknya langsung dolar ya berarti. Oke. Nah tapi kalau misalnya Kak Brenda nanti ke US stock, kira-kira lebih milih strategi investasinya itu growth, value, atau pasif langsung di ETF aja? Kayaknya aku bakal ngelihat kondisi aku saat itu deh. Kayak misalkan gini, sekarang tuh aku lebih pasif mantengin screen buat ngecek investasi. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi nggak pengen terlalu update dengan pergerakan stok gitu, terus aku lagi kayak nggak punya waktu buat mantengin laporan keuangan mereka, aku prefer buat invest di ETF langsung. Dan di ETF di US tuh kan sangat banyak sih jenisnya ya. Betul. Ada yang kayak yang paling tinggi tuh returnnya aku lihat sekarang QQQ ya. Nasdaq, betul. Betul. Nah terus kalau sebenarnya aku tuh kalau aku di US stock ETF aku tuh merhatinya 4 sih. QQQ, terus si SPY 500 itu kan lebih diverse. Jadi kalau nggak mau terlalu teknologi bisa diverse di SPY. Si SPY ini. Terus yang menarik tuh kemarin lihat ada V2V juga yang value stock. Itu secara valuasi memang lebih under value dibandingkan saham-saham teknologi lainnya. Sama ada satu lagi yang VTI yang dividend appreciation. I see. Oke. Jadi kayaknya aku pribadi akan start dari ETF sih. Kalau misalkan lagi pengen stay away dari kondisi market yang volatil. Kayak udah aku beli ETF tutup mata aja untuk jangka panjang gitu. Tapi kalau misalkan lagi punya conviction tinggi sama saham tertentu, ya beli langsung aja sahamnya, kenapa enggak gitu. Biasanya membangun conviction tuh dari mana kalau Kak Brenda? Dari orang dalam sih. Oke, berarti info ya. Ini susah kalau global kan nggak ada orang dalam. Iya sih, betul. Bener-bener. Kayak aku tuh suka scroll juga, baca berita gitu. Terus mungkin bisa kalau conviction itu kan ngomongin levelnya udah agak advance nih sebagai investor ya, sebenarnya harus bangun dari diri sendiri sih. Kayak mungkin kita bisa baca berita untuk tahu apa narasi yang hot, tapi untuk kita benar-benar yakini perusahaannya bagus dan sesuai dengan value kita kan kita harus deep dive ke laporan keuangan mereka kan. Betul. Nah itu sebenarnya jujur sebagai investor juga kadang aku kayak pengen yang instan aja kita dapat sinyal beli yang mana nih gitu. Nah that's why ETF jadi pilihan utama aku nih kalau misalkan lagi nggak punya waktu untuk analisa itu. Karena PR juga ya untuk bacain laporan keuangan satu-satu. Benar. Itu butuh waktu yang cukup lama dan juga harus pengalamannya juga harus banyak sih. Benar. Ya betul. Tapi kalau misalnya Kak Brenda sendiri pernah nggak punya pengalaman loss nih yang besar banget dan di-share nggak kira-kira ke followernya Kak Brenda?
Nah, kalau sih udah pernah banget, tapi kalau aku share enggak juga sih, karena aku cuan juga aku nggak share gitu. Oke. Ya, jadi ya udah. Sebenarnya kalau apa nih, US stock apa kripto nih? Semuanya lah secara investasi. Wah, secara investasi, oke. Investasi yang loss apa ya? Pertama P2P lending. Oh, oke. Oke, jadi Banyak yang kena. aku kena di P2P lending juga. Itu lossnya 180 juta. Ya. Itu dari tahun 2021 deh. Ya sampai sekarang nggak ada kejelasan gimana itu betul. juga. Terus kalau di US stock, sebenarnya in general aku cuan sih di US stock. Aku ruginya hanya ketika aku asal-asalan pick saham. Oke. Boleh spill nggak Kak? Yang tadi untung itu di mana sahamnya? Oh, kalau yang untung ya saham-saham yang sebenarnya udah jelas yang ya kayak sekarang top gainer Nvidia, Tesla, Apple gitu, Microsoft gitu. Nah, kalau yang rugi jujur aku nama sahamnya aku juga sampai lupa ya, gitu loh. Udah dilupain aja yang rugi pokoknya ya. Tapi itu enggak, maksudnya aku tahu, kayak aku tuh enggak tahu apakah ini sahamnya apa, aku enggak baca laporan keuangannya, jadi kayak aku ngelihat koreksi nih, cobalah aku beli gitu. Tapi jumlahnya memang kecil sih. Kayak aku sebar gitu. Jadi ya kalau beli sesuatu kita nggak pernah tahu barangnya apa, ya siap-siap aja rugi gitu loh. Yang penting analisa sendiri. Jadi kalau rugi ya udah ya, gitu benar, kan. nggak ada yang disalahin. Iya, jangan sampai nyalain influencer kan, biasanya gitu ya Kak. Banyak yang nyalain influencer. Iya, itu aku juga bingung aku beli kenapa ya, padahal nggak ada yang kasih info itu bagus. Oke. Mungkin karena harganya udah turun kelihatan murah gitu ya. Iya, karena aku eksperimen sih, kayak aku nggak nih turun, ada aku coba beli apakah naik gitu, ternyata nggak juga gitu. Iya, lagi downtrend mungkin. Bener, lagi downtrend. Terus kalau kripto, aku lebih banyak lossnya di meme coin sih. Emang nggak bakat. Sukanya spekulatif mungkin. Ya justru itu aku nggak bakat yang spekulatif gitu. Jadi beli meme coin yang bangun jam 3 pagi. Ngecekin koin baru apa nih gitu, terus beli, terus tinggal tidur, tiba-tiba udah nggak ada. udah rakpul gitu. Oh, udah delisting gitu dia? Belum delisting, ini soft rakpul. Oke. Tiba-tiba harganya anjlok aja udah gitu. Turun ya. Ya jadi memang kalau kripto aku nggak berbakat sih kalau trading yang spekulatif meme coin. I see. Nah, menarik ya. Tadi kan ada sempat ngomong jam 3 pagi nih. Nah, kalau invest di US stock itu kan bukanya juga jam 9 malam tuh Kak. Sampai kira-kira jam 4 subuh itu baru dia close. Nah, biasanya kalau misalnya orang Indonesia, kendalanya di situ tuh. Tradingnya harus malam banget nih, atau investnya belinya harus malam banget. Nah, itu kalau menurut Kak Brenda gimana tuh cara mengatasi supaya ya bisalah kita invest juga di pasar global yang mungkin opennya malam banget nih gitu. Oke. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan meme coin yang jam 3 pagi, nih US stock jam 9 malam masih pagi loh. Maksudnya belum semalam itu ya. Belum selarut itu. Nah, kalau aku sendiri di US stock memang kemarin time frame-nya panjang ya. Jadi aku nggak kayak misalkan aku telat beli, maksudnya nggak yang time sensitif ada berita apa aku beli, itu juga menurutku masih oke, masih perform gitu. Dan bisa pakai fitur-fitur kayak order pakai limit gitu. Jadi menurutku sebenarnya kalau goalsnya adalah long term portfolio itu nggak masalah sih, kayak beda-beda selisih 1 hari gitu. Oh, I see. Ya mungkin kecuali sama teman-teman yang memang dia trade on naratif gitu kan. Jadi mungkin memang harus lebih standby gitu. Kalau aku mah yang slow aja lah. Oke, lebih konservatif betul, ya. Betul. Yang penting cuan, dalam jangka panjang. Cuan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Kak Brenda kan mau into US stock habis ini. Kira-kira menurut Kak Brenda, outlook-nya US stock tuh akan kayak gimana dalam mungkin 1 atau 2 tahun ke depan? Oke. Sebenarnya ini agak berbahaya juga ya ngomong outlook-nya gimana, karena kan sekarang lagi all time high kan. Betul. Jadi sangat rawan juga sih. Dia tuh kayak 11-12 sama si kripto kan. Jadi sama-sama baru all time high. Ini kalau misalkan tiba-tiba kripto perform ya pasti kayaknya US stock juga bakal ngikutin kan. Nah, aku sih sendiri di saat seperti ini aku lebih mantau sih kayak kapan diskonnya nih. Kapan masuknya nih. Nah, kalau ditanya sektor yang aku pantau, aku sebenarnya ngincer yang growth-nya sih. Kayak saham-saham di chip AI, semiconductor, terus di cloud dan infrastruktur, kayak Amazon, Google, terus di lifestyle produknya kayak di Meta, di Apple. Jadi aku merasa itu yang masuk watchlist aku dan akan aku beli sih kalau misalkan pun ada diskon.
Oke. Pengennya sih diskon gede ya. Oke, berarti lebih ke discount hunter ya, Iya. kalau orang-orang bilang. Besides that, aku juga sebenarnya pengen diverse. Kalau misalnya aku masuk, aku nggak pengen full di growth juga. Aku pengen diverse di saham-saham yang defensif, yang value stock, yang kayak perbankan, terus staple consumer goods juga pengen sih. Kayaknya yang masuk watchlist aku kemarin aku lihat ada JP Morgan. Waduh, Terus dapat stock pick nih. Dapat stock pick dari Kak Brenda kita. Enggak, tapi ini bukan rekomendasi. Oh ya, aduh. tentunya itu ya Tenang, teman-teman. ini tidak certified ya. Ya, jangan asal beli pokoknya. Ya, ini aku aja belum beli loh, kayak baru masukin watchlist doang. Kayak ini menarik sih buat ditambah nantinya. Terus yang value apa lagi ya? Oh, yang Warren Buffett itu juga. Oh, BRC. United Health. Oh, Berkshire Hathaway-nya. Itu kan juga kayak udah kayak sebenarnya kayak lebih kayak ETF juga ya dia, karena sih. dia combine Portofolionya banyak. stok yang dia punya sama real bisnisnya dia. Oke, kita udah dapat banyak insight yang menarik ya dari Kak Brenda tentang US stock nih teman-teman. Nah, teman-teman jangan ketinggalan ya. Habis ini kita akan lanjut ke part yang berikutnya dan kita akan membahas tema yang lebih menarik, yaitu cryptocurrency teman-teman. Jadi teman-teman jangan ketinggalan, langsung aja pantau di part yang kedua untuk dapat insight tentang cryptocurrency. Thank you. Ajaib semua bisa.